kalau nggak ada AOI ya, atau order block FVG, atau suatu reaksi dari sebuah level ya, sebuah level POI atau level MSNR atau support and resistance ya, itu nggak jadi market structure kalau nggak ada itu ya. Jika di sini nggak ada sebuah POI ya yang memicu kenaikan ini dan mengebreak height yang ada di sini, ini hanya liquidity ya, bukan inducement. Ya bisa juga inducement sih, cuman kalau menurutku ya ini hanya liquidity ya. Kalau kalian mengikut aku ya udah, kalau enggak ya udah gitu. Ini hanya sebagai contoh ya, buat kalian paham. Lah, untuk di real marketnya gimana Bang? Nah, di real market nggak bakal semudah ini. Ini pasti ada yang namanya manipulasi harga. Ya, nanti gue jelasin ya di next DC berikutnya ya. Karena ini cuman berapa jam ya? 1 jam lah. Nah, setelah dia nge-break dan bentuk market structure yang ada di sini, kalian tinggal menunggu atau mencari POI. Nah, cari POI yang di mana? Kalian pindah ke time frame yang lebih kecil. Nah, misal nih. Bentar. Buat candle satu-satu lama ya. Misal ini kan M5 nih. Ini adanya di M5. Terus ini di M15 atau M30. Di M5 adanya liquidity sweep. Nah, biasanya di high time frame itu terbentuk candle ya, candle seperti ini. Ini bisa jadi area QM ya. Setelah dia melakukan break ya, dia buat market structure ya. Kalian cari POI yang ada di sekitar, di bawah atau di sekitar market structure ya. Setelah dia ngebreak di sini, kalian cari FVG atau order block yang ada di high time frame ya. Misal ini kan ada order block atau FVG lah. Misalnya kan di high time frame di M15 ada order block ya. Dan di sini adanya suatu base ya atau demand ya. Ini bisa dijadikan sebuah konfirmasi. Ini kan di high time frame-nya kan berupa FVG. Nah, di low time frame-nya itu berupa order block ya atau demand. Ya, kalian ngebuy-nya di mana ya? Kalian ngebuy-nya itu cari POI di sini. Nah, setelah kalian menadain FVG seperti ini ya. Ini kalian cari 50%-nya dari FVG. 50% dari FVG. Ini. Nah, ini kan 50%-nya nih. Brother, please can you repeat this part?
Please, for a while. Please, for once. Can you repeat this part? Apa? Ulang katanya, suruh ngulang bagian Ulang, itu katanya. ulang Ulang. apa? Itu yang bagian itu katanya. Yang Which mana? part, brother? Which part? Which part? Oi, Current India. part, current part, current part. Like he marked equilibrium before that. Oh, yang sebelumnya. Ini, Minta diulang. equilibrium ini. This one, Cara right? nariknya. Ya. Cara nariknya apa cara gimana ya? Maksudnya, aku lagi ngomong loh. Apa tadi? Aku ngomong apa tadi? Like my question is, you marked an rectangle. So, is this a fair value gap or order block, or which? Like you are taking equilibrium. So, is this a fair value gap or order block, Yes. Wait. or Oke, it paham. can or it can be both? Ya. Udah. Nah, setelah kalian menandain ya di high time frame, di HTF ya, kalian menemukan sebuah FVG ya, entah itu di H1 ya, entah itu di H1, M30 ya atau M15, itu membentuk suatu FVG. Nah, di low time frame-nya ya, di M5, M3 atau M1 itu biasanya membentuk base ya, membentuk area order ya, atau area order block supply atau demand ya. Ini demand sebagai demand. Nah, setelah itu ini kan tidak mungkin ya kalian langsung masuk di order blocknya di sini ya, tidak mungkin ya. Setelah kalian menandai FVG itu kalian tandain dulu area 50%-nya, karena tiap zona itu pasti, bukan pasti sih ya, teori ya, ini teori saja ya, itu pasti hit suatu 50% dari keseimbangan harga ya. Setelah kalian nandain seperti ini 50%, kalian tarik garis seperti ini dari 50%-nya ini. Nah, di high time frame itu kan sejajar 50% dengan QM ya, ini area QM sejajar dengan area QM di 50% FVG. Nah, itu tidak cukup ya, tidak cukup hanya langsung masuk ya. Nah, step keduanya kalian pindah lagi ke low time frame. Low time frame kalian cari yang namanya POI lagi ya di low time frame-nya. Gua contohin di ini aja lah, di real chart ya. Saja ini adalah high time frame ya, POI dari high time frame ya, key level dari high time frame ya. Dia sudah nge-sweep ya, sudah nge-sweep swing height yang ada di sini. Nah, ini sudah valid market structure.
Nah, setelah itu kalian cari POI yang ada di sekitar sini. Ya, ini kan area base semua ya. Ini jadi liquidity. Ini jadi liquidity karena ini banyak banget liquidity-nya nih. Dari sini, ini liquidity, ini juga liquidity. Nah, kalau kalian dihadapkan dengan posisi yang seperti ini, dua liquidity dan dua internal ya, IRL seperti ini ya. Kalian fokuslah di IRL terakhir ya, atau liquidity terakhir. Ya bisa juga sih kalian masuk di sini ya. Cuman ini saran saya ya kedua atau ketiga yang dekat dengan reaksi harga ini. Ya pokoknya itu kalau ada dua zone seperti ini ya. Bentar. Neon 1, neon 2. Nah, ketika kalian dihadapkan dengan posisi seperti ini, kalian pasti bingung kan kalian masuk di mana. Di sini terlihat pas dengan area RBS ya. Pas dengan area RBS ya. Namun di sini ada juga ya. Di sini 50%-nya itu dekat area open close atau OCL ya. Di high time frame-nya. Nah, di sini ya gua singkatin aja ya, kemungkinan besarnya itu gak bakal ngambil area sini. Karena apa ya? Kemungkinan besar market bakal mengambil liquidity ya. Ini kan kumpulan liquidity nih di sini nih ya. Dia bakal ngehit suatu liquidity dan ngehit atau menghormati suatu zone, itu zone yang terakhir seperti ini. Setelah kalian nemuin zona seperti ini, kalian tandain dulu IRL-nya 50%-nya seperti ini. Nah, ini kan sudah aku tandain. Dia pas sama OCL. Nah, setelah itu kalian pindah ke low time frame atau time frame yang lebih kecil. Seperti ini. Ini kan di Yuna internal tadi 50%-nya. Nah, kalian tandain aja liquidity terakhir. Ini kan udah ditandain nih liquidity terakhir nih. Kalian tandain POI ya. Setelah kalian masuk Yuna yang tadi, FVG tadi, di study kan nggak sejajar dengan POI manapun ya. Kalian pergi ke low time There frame was a QML too. untuk There was a QML. Yeah, 1 hour QML. wait. Ya, silakan bertanya apa tanyanya. Apa tadi tanya apa? Tadi korek anjir. Bilangin aja Mas, sesi tanya jawab itu terakhir Mas, gituin Mas. Yeah. Namanya siapa sih tadi? Namanya siapa? Biar gue kasih tahu. Nggak tahu itu yang mana itu.
India itu logatnya. Itu Halo yang bro, ujual, Indian, you can ujual. ask the question after the class. Woy. Siapa namanya? Bukan Ujual, bukan ujual. India gitu. Uh, Ujwal yeah, Manitil. like if there is a key level at 50% of FVG, so it is a strong key level, right? Can you write it? Your English is I can understand. Sorry. So at least Okay. in Indian. Okay. Yeah, Okay. Thank yeah, you. yeah, yeah. Hmm. Okay. I will be quiet. Ngomong apa? Bicara apa dia? Dia tanya key level 50% apalah, tapi bahasanya tuh Inggrisnya logat India. Kayak susah gitu loh dengerinnya. Terus aku suruh apa ketik aja gitu. Dia ngerti gak? Ngerti. Terus katanya dia oke, I'll be quiet katanya. Terus aku bilangin nanyanya habis presentasi aja biar nggak motong-motong gitu. Ya. Pertanyaan Oke. setelah ini aja, setelah penjelasan ya. Kalau dipotong gini apa ya? Males anjir. Emang rada-rada itu Ci. Sampai mana tadi aku ngomong? Kulang aja lah. Nah, setelah ini kan ada zona lagi nih, support ya. Ada 2 zona, dari FVG atau support yang bakal diambil. Nah, kalian itu tandain dulu supportnya. Nah, kayak tadi 50% dari FVG. 50% FVG. Nah, setelah kalian nandain seperti ini kan 2 zona, ini support dan 50% dari FVG. Kalian pergi ke low time frame ya. Time frame yang lebih kecil. Kalian cari zona ya. Di sini kan di 50%-nya ini kan nggak ada zona ya. Cuman meninggalkan liquidity. Nah, ini liquidity baru di dalam ya. Liquidity FVG yang ada di high time frame tadi di low time frame itu malah jadi liquidity. Nah, FVG seperti itu yang ada di high time frame itu nggak cocok buat diperdagangkan ya, nggak cocok buat di trade ya, di tradingkan. Oke. Nah, setelah kalian ketemu setup seperti ini ya. Ini kan tadi area FVG high time frame. Nah, sekarang jadi liquidity di low time frame. Ini jadi area internal. Ini kan FVG baru di low time frame. Nah, ini kalian tandain lagi 50%-nya. Gua cari zona yang cocok. Nah, ini level ini kan support tadi di H4. Nah, di sini dia nggak ada suatu POI yang cocok ya di H4-nya. Namun di sini di last liquidity ya, ini ada area QM. Nah, kita tandain dulu area yang ada di 50%-nya ini. Lalu kita pindah ke time frame yang lebih kecil lagi untuk mengetahui zona itu kuat atau tidak.
ya dengan cara mengetahui konfirmasi di setiap konfirmasi yang ada di time frame yang lebih kecil. Nah, ini kan support tadi, support 4. Oke. Support 4, 50% H1. persen H1. Nah, ini hanya liquidity. Di 50%-nya ya, di 50%-nya nih harusnya ada suatu area MSNR level ya. Namun, jika dihadapkan dengan line chart, posisi ini kurang bagus ya, karena hanya ada suatu pantulan, hanya satu pantulan ya. Di sini nggak ada pantulan yang cocok ya. Jadi ini bukan MSNR valid ya, bukan MSNR valid. MSNR level yang valid. Jadi kita putuskan buat ambil zona yang banyak mengandung order ya, yang banyak mengandung reaksi. Nah, di sini kan ini kan QM H1 nih. Nah, di M30 ini ada QM lagi. Nah, bertepatan dengan last FVG yang ada di H1 namun di H3 M30 ya. Di sini masuk dalam zona internal ya, internal liquidity di M30. Di M30 masuk di zona internal liquidity. Nah, zona yang cocok ya, itu seperti ini. Nah, untuk revenge to revenge-nya itu seperti tadi ya. Ini liquidity. Ini. Untuk revenge to revenge-nya. Ya. Paham tidak apa yang saya jelaskan tadi? Untuk yang mau bertanya ya silahkan. Kalau enggak saya tutup. Itu aja untuk untuk pembahasan trading range, pemanfaatan SMR ya, SMR sama struktur NPOI ya. Itu dua step ya. Dua step itu yang paling penting. Ya, untuk kalian yang pertama kali belajar yang namanya alkemis ya atau MSNR. Itu saja. Trading range, paham reaksi harga, paham smart money reversal, paham struktur, sama paham POI. Seperti itu. Untuk yang mau bertanya, silahkan. Bang, coba ulangi revenge to revenge-nya, Bang. Revenge to revenge.
Revenge to revenge-nya kan tadi kan ini aku jelaskan tadi kan di pertama kan tadi 2 zona ya. 2 zona terakhir ini di hack time frame. Di sini kan ada FVG. Lalu di sini adanya suatu support H4 di H4. Nah, kalian tandain aja zona 2 ini ya. Ini kan kalian tandainnya dari 50%-nya. Dari 50%-nya kalian tandain seperti ini. Lalu kalian pindah ke time frame yang lebih kecil. Misal H4 tuh H1. Nah, setelah kalian pergi ke H1, kalian cari di sini. Di 50% tadi kan nggak cocok dengan POA ya. Nggak cocok dengan POE manapun yang ada di H1. Nah, ini sudah, ini kan jelas ya. Jelas di sini H1 tadi ya. FVG H1 tadi itu jadi liquidity ya. Jadi liquidity baru ya di sini. Di di H1. Nah, liquidity baru ini tercipta internal di sekitar mana tadi? Support H4 ya. Ini kan support H4 tadi. Ya, aku tandain. Nah, ini FVG tadi di A4 itu jadi liquidity. Nah, ini sudah tidak cocok ya. Kalian nggak usah masuk di area situ. Ya, kalian putuskan di area yang ada ordernya seperti ini. Wait. Meninggalkan demand ya. Area yang meninggalkan demand seperti ini. Di sini kan tadi kan nggak ada ya, nggak ada area demand ya yang cocok ya. Namun di sini jadi liquidity. Liquidity-nya mana? Ini jadi liquidity ini. Jadi internal liquidity yang baru di sini. Nah, setelah kalian tandain seperti ini kan ada area demand nih. Area demand ini support ya H4 ya. Kalian refine lagi. Di sini kan di sekitar support ini kan nggak jelas ya POI mana yang bakal diambil. Ya. Kalian refine lagi di M30-nya. Di M30 di sini ada FVG. FVG yang lumayan gede dari H1 tadi sama M30 ini. FVG range-nya itu beda. Jadi liquidity-nya di H1 sama liquidity-nya di M30 itu beda. Dari segi pips-nya ya. Dari segi pips-nya itu beda. Jadi lebaran di M30-nya. Nah, setelah kalian tandain seperti ini ya. Ini kan tadi kan 50% ya dari dari H1. Kalian apa? Hapus dulu. Oke. Nah, di sini kan POA-nya kan banyak ya di sini ya. Di sini juga ada reaksi QM ya. QM. Di sini ada QM, di sini ada QM. Nah, kalian cari lagi ya. Kalian refine lagi ke time frame yang lebih kecil atau pindah lagi ke time frame yang lebih besar. Nah, misal ini, di sini di M30 ada QM. Nah, kalian coba pindah ke H1. Di H1 juga adanya QM. Ya, di H1 sejajar QM. Kalau kalian masih kurang yakin, kalian pindah ke time frame yang lebih kecil di M15. Ini chartnya mod gak ya?
Nah, di M15 juga adanya suatu reaksi juga di sini. Nah, dari segi QM tadi itu ada reaksi di M15 ya. Di sini berupa MSNR level. Nah, ini. Ini jadi dari H1 QM, M30 QM, M15 berupa MSNR level. Seperti itu. Kalau kalian masih kurang yakin, kalian pindah lagi ke time frame lebih kecil. Di situ ada POI lagi gak? Sejajar dengan POI yang kalian tandain sebagai zona buy. Itu. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi? Mas, mau nanya, Mas. Apa? Suaranya gede, Mau nanya. suaranya gede. Kalau mau nanya. Suaranya kecil. Mau nanya, Mas. Iya, apa? Kalau semisal refund kayak gitu tapi nggak kejemput, berarti di skip aja apa bisa ngikutin lagi, Mas? Gimana? Semisal refund seperti tadi, tapi nggak kejemput. Itu di skip aja apa bisa ngikutin lagi, Mas? Maksudnya kalau semisal ya kalian limit di revenant yang tadi. Nah, itu zona itu nggak ngehit limit kalian, terus kalian ngebay gitu, asal ngebay. Gitu kan maksudnya? Iya, maksudnya limitnya nggak kena kan. Nah, terus tiba-tiba Maksa masuk. ya udah ada reaksi kan, takut ketinggalan kan. Nah, itu saran Mas tuh di skip aja atau gimana menurut Mas? Skip aja kalau suatu zona yang kalian tandain itu miss ya, terjadi yang namanya miss entry, kalian skip aja. Kalian cari zona baru. Karena zona seperti itu ya, zona reaksi seperti itu gimana ya? Biasanya itu reaksinya tuh cepat ya. Biasanya reaksinya cepat. Misal nih kalian tandain zona seperti ini. Ini kan antara dia nge-break lagi atau dia respect zona ini. Kalau dia respect, dia bakal langsung melakukan volume yang kuat ya, melakukan kenaikan. Nah, misal dia nggak nge-respect ya, nggak menghormati zona yang ada di sini ya. Misal ini di sini ada liquidity yang lebih kuat buat diambil lagi ya di area sini. Ini bakal langsung deras ya, langsung turun ya, langsung turun deras setelah dia ngehit suatu zona yang ada di sini. Gitu. Jadi solusinya ya kalau kalian terjadi yang namanya miss entry ya kalian cari konfirmasi yang baru, jangan maksa entry lagi, jangan maksa nge-buy lagi. Kalau enggak ya yang saya bilang kemarin ya, misalnya kan nemuin zona ya, kalian nemuin zona di sini sebelum dia ngehit zona kamu ya, dia melakukan penurunan nih sebelum dia ngehit zona kamu, itu kasih jarak antara 10 pip dari zona kamu. Itu kamu masuk manual ya. Masuk manual sebelum ngehit zona yang kamu tandain. Seperti itu yang saya bilang kemarin. Jadi zona kamu itu ada, misalnya kan zona utama nih. Zona utama di sini. Nah, di sini kan sebelum ngehit zona utama, kalian jadiin 10 pip ya, antara 10 pip atau 5 pips. Nah, untuk SL-nya tuh tergantung ya, dari dari kalian sendiri bisa di 20 pips ya.
minimal itu 15, maksimal itu 30. Ya, untuk beda time frame, beda SL ya. Misal ini kan ada di H1 nih, konfirmasinya nih. Konfirmasinya ada di H1 nih. Nah, otomatis juga kan zonanya kan lebar ya di H1 ya. Jadi kalian itu minimal ya, kalau mapping di H1, minimal SL itu 15 sampai 20. Maksimalnya tuh 30 sampai 40 pips ya. Itu sebagai zona yang aman ya untuk kalian. Nah, untuk di M15 dan M5 dan di bawahnya itu minimal SL itu 10 pips. 10 pips atau 20 pips ya, itu maksimalnya. Nah, jadi zona kalian itu ada satu zona ya, satu zona seperti ini. Itu ada di 50 pipsan atau 40 pipsan. Gitu. Untuk menghindari miss entry. Seperti itu solusinya. Jangan setelah kalian menandain zona, namun terjadi yang namanya miss entry, lalu kalian melakukan buy, asal nge-buy. Itu jangan. Bahaya itu. Kalau tiba-tiba turun ya setelah kalian melakukan entry, turun, itu udah sih parah sih. Kayak bisa kayak gitu. Ya intinya gitu sih. Udah paham nggak? Mas, gimana? Paham kan? Terima kasih, Mas. Sama. Oke. Ada yang tanya lagi? Itu coba itu tanya yang luar tuh, Mas Bay. Iya. Mana Gairah tadi? Halo? Kaira. Dia udah ngechat belum di DJ? Siapa Udah yang bertanya di orang DC luar? belum? Ah, Ini bentar si coba. EADC ini dia nanya terus dari tadi itu, EADC. Iya, bentar. Ini POE digandeng sama ibu gimana Mas Bay? Digandeng sama ibu? Katanya sih, bentar. Kata dia gini, Mas Bay, naratifnya di 4 terus traktornya di M15, entry-nya di 3 menit itu bisa katanya. Bisa. Nah, FVG ya, FVG order block itu bukan sebagai POI ya. Itu kan beda, POI sama FVG order block itu kan beda ya. Saya sudah tulis di bukunya itu beda, bukan POI. Nah, FVG order block itu sebagai liquidity ya. Itu hanya liquidity ya. Untuk Suatu menentukan bensin, POI, untuk suatu menentukan bensin juga. POI, ya itu sebagai bensin juga ya. Kalau dia ngambil liquidity dulu ya, dia ngambil liquidity dulu, setelah itu dia baru mencari POI ya, untuk melakukan reaksi. Seperti itu, untuk menjebak atau mencari SL ya, trader retail gitu. FVG order block itu hanya sebagai liquidity ya, bukan sebagai POI gitu. Oke. Mas mau tanya, kalau POI-nya itu pernah di-hit itu gimana? Jika pernah Oke. di-hit, Jika pernah di-hit, gimana tuh maksudnya? Bentar. maksudnya pernah disentuh gitu loh. Itu Seperti kayak ini. itu Mas, kayaknya. Ya itu Mas. Di reject terus gitu Mas. Ini kan, seperti ini kan? Iya, pernah. Ya, Ya, gitu.
Ya ini juga intinya itu gimana ya? Itu nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu jauh dari zona utama ini. Misalnya ini kan ada QM. Nah, setelah dia bikin QM seperti ini, ya, dia melakukan kenaikan, dia nge-break sini. Ini di low time frame-nya kan, ini kan jadi konfirmasi ya, jadi konfirmasi. Ini kan sudah nge-hit POI. Nah, kalian juga bisa masuk di area sini, cuman di time frame yang lebih kecil. Nah, ini sebagai konfirmasi SMR di low time frame-nya. Ini kan sudah nge-break nih. Ini market structure, dia melakukan kenaikan dan melakukan rejection. Rejection, ya, dia nge-hit suatu POI di sini. Nah, ini kan di low time frame ya, di low time frame-nya. Di low time frame-nya. Ini nggak masalah jika dia nge-hit POI, nge-hit di sini ya, nge-hit respect yang ada di sini. Namun dia melakukan kenaikan lagi dan bikin structure baru. Structure yang lebih besar gitu. Untuk mengetahui zonanya, itu kalian pindah ke high time frame-nya. Nah, itu ini tadi saya bilang. Intinya POI-nya itu masih valid ya. POI-nya masih valid dan dia melakukan penurunan. Melakukan ini kan crash nih, cukup gede nih ya di supplement saya di sini. Ini dia adanya suatu POI yang saya bilang tadi, satu POI di high time frame ya, yang sejajar dengan POI di low time frame itu masih valid. Walaupun dia sudah di respect ya, sudah di respect di low time frame-nya. Itu masih valid. Asalkan jika di satu time frame ini dia melakukan pullback lagi dan menembus ini. Nah, ini nggak valid ya. Ini jangan ditradingkan lagi. Ini sebagai, ini kan dia kan sudah nge-hit ya, sudah nge-hit seperti ini. Berarti kalian cari POI yang ada di sini. Ini sebagai protect ya, protect. Kalian tahu kan, pengaman ya. Nggak mungkin market bakal nge-hit lagi di sini setelah dia nge-respect sini dan melakukan kenaikan. Itu. Jadi, jika seperti itu tadi ya, jika ini di respect seperti ini. Nah, zona tadi kan di sini kan ada juga ya internal ya, dengan liquidity yang di high time frame. Jadi kalian fokus ngambil zona yang ada di sini. Seperti itu. Sudah paham nggak? Apa masih belum? Udah Mas. Udah kan? Oke. Yang tadi gimana tuh? Itu yang orang luar itu nggak tahu tuh gimana. Tadi pas masih ngejelasin tuh nanya itu. Tapi sekarang nggak nanya itu. Boy lah. Oke nih, sampai ini ya, sampai 2:00 lah. Ini sampai 00 saya tutup. Jadi kalau mau bertanya ya silakan. Mumpung masih on. Woi nanya woi. Ini nggak ada yang nanya nih orang luar tadi. Ini ada nih. Kalau di combo sama Fibonacci tadi gimana Mas Bay? Nah, kalau di combo sama Fibonacci. Bentar, Fibonacci yang mana ya? Fibonacci. Gitu.
Udah sini aja ya Fibonacci-nya ya. Kalau ini Fibonacci yang ada yang ini sejajar dengan Fibonacci circle. Penarikannya sama dengan Fibonacci circle. Ya. Untuk pengoperasiannya itu seperti apa? Nah. Misal nih, ini kan ada POI, kita menandain POI di sini. Nah, kalau kalian mau buat konfirmasi ya, konfirmasi tambahan itu pakai Fibonacci. Sekali lagi konfirmasi tambahan ya. Nah, untuk penggunaannya, pengoperasiannya itu dari hack utama bisa di sini ke sini. Low terakhir. Nah, seperti ini. Ini bisa. Dari sini, dari internalnya, dari sini ke sini juga bisa. Nah, ini. Dari sini, dari hack utama ini ke sini juga bisa. Nah, intinya seperti itu penggunaan Fibonacci. Untuk Fibonacci circle itu sendiri ya, itu menentukan suatu nah, menentukan suatu zona terakhir ya untuk exit ya, untuk keluar ya, untuk area TP kalian itu pakai zona Fibonacci ya. Itu poin utamanya itu dari circle terakhir ya, dari high, dari low ini ke high ini. Poin utamanya itu ada di sini untuk Fibonacci circle. Jika kalian andainya seperti ini, jadi di low-nya ini adalah area buy kalian. Nah, untuk high-nya ini area TP kalian. Nah, sebelum ya, ini kan misal belum ngehit ya, belum ngehit POI kalian yang ada di sini. Untuk menariknya itu gimana, Mas? Ya, kalian bisa tandain dari hack utamanya ke low terakhir yang ada di sini. Untuk konfirmasinya ini valid atau enggak, kalian tandain aja zona terakhirnya ini. Nah, jika di sini dia boleh saja sejajar dengan POI atau enggak. Yang penting itu tidak terlalu jauh ya. Zona terakhir ini tidak terlalu jauh dari POI kalian. Zona terakhir ini tidak terlalu jauh dari POI kalian. Seperti itu. Nah, untuk Fibonacci ini penggunaannya juga sama dari hack utama kalau terakhir ini. Fibonacci ini. Anjir, aku hapus. Nah, penggunaannya seperti itu. Bisa juga kalian tandainnya, ini kan circle-nya nih. Fibonacci circle-nya ada di hack utamanya. Hack utamanya terus low terakhirnya di sini yang sudah di split. Nah, kalian bisa tandain Fibonacci-nya itu dari sini ke sini. Kalau terakhir yang ada di sini. Seperti ini. Nah, atau juga bisa ke ini. Dari hack ini ke low ini. Nah, seperti itu. Untuk penarikan Fibonacci-nya itu seperti ini. Ini kan nggak ada yang ini ya. Untuk Fibonacci-nya ini kan gimana ya? Bentar.
Jika kalian menarik zona ya, kalian kan misal nih zona utama nih di hack utama, kalau terakhir. Nah, ini misal ini sudah sejajar ya, sudah sejajar dengan Fibonacci circle. Kalian nggak perlu nandain lagi zona Fibonacci yang ini. Jika ya, misal zona yang kalian tandain itu berada jauh ya, berada jauh dari bawah sini, kalian bisa tandain Fibonacci-nya. Nah, ini misalkan ada zona seperti ini dan Fibonacci-nya itu melewati garis yang ada di sini. Nah, kalian bisa tandain Fibonacci-nya. Ini. Nah, ini. Begitu. Intinya Fibonacci itu tergantung seberapa cocok dengan POI ya, seberapa cocok dengan POI, dan ketika menentukan validnya atau tidaknya suatu Fibonacci itu setelah dia ngehit suatu reaksi di key levelnya ya, setelah dia melakukan reaksi di key levelnya dan dia bikin SMR baru di time frame yang lebih kecilnya seperti ini. Misal dia ngehit, kalau dia melakukan break ya, melakukan break yang height yang ada di sini, dia melakukan MSR. Seperti ini. Nah, setelah ini ya, kalian tandain ini zona sebagai hack time frame ya. Fibonacci buat hack time frame. Nah, Fibonacci yang ini, yang kedua ini, Fibonacci yang kedua ini setelah dia melakukan suatu break ya, suatu break seperti ini. Nah, untuk menandainya, kalian itu tandainya tuh bukan dari hack atau low-nya ya, hack atau low-nya itu bukan, tapi dari high to low satu candle yang ada di time frame yang lebih besar. Nah, misal ini kan dari H1, dari H4 kita coba lihat. Ini nggak cocok sih anjir. Nah, misal ini kan levelnya kan ada di sini ya. Support nih. Misal ada support di sini. Nah, untuk menandain Fibonacci-nya itu di time frame yang lebih besarnya. Seperti ini. Nah, ini kan misal nih, market masih berjalan nih. Berjalan di sini ya. Dan dia close bikin candle seperti ini. Hack low ya, seperti ini. Ini otomatis di low time frame itu udah ngeboost ya, udah ngeboost. Nah, setelah dia close dan bikin candle baru, dan setelah itu dia melakukan close lagi, bikin candle baru. Nah, setelah candle ini jalan, kalian tandain aja hack low-nya itu yang ada di time frame besar seperti ini. Nah, bisa begini, bisa juga di sini. Intinya paling dekat dengan market yang lagi berjalan ya. Intinya paling dekat dengan market yang lagi berjalan. Kalian utamanya itu kalian nambahin POI dulu ya. Jangan perlu fokus dengan Fibonacci-nya. Seperti itu. Untuk menandain Fibonacci-nya. Misalnya ini kan di low time frame. Salah anjir.
Misal ini kan di low time frame-nya ya. Di high time frame-nya itu membentuk bentar. Ini sebagai key level-nya atau POI utamanya ya. Misal nih, ini di M15 LTF-nya ya. Di M15 dan kita pindah di A1 atau M30. Nah, itu seperti ini. Satu candle seperti ini. Misalnya ada di M3 atau M5 ya. Untuk menandainya itu kalian fokus di sini. Kan ini kan masih jauh nih. Masih jauh di antara POI yang kalian tandain. Nah, kalian tinggal tandain aja dari high ini ke low yang ini. Paling dekat dengan market bergerak ya. Pergerakan market. Nah, seperti ini. Otomatis setelah dia bikin candle baru ya. Ini jika dia nge-break low yang ada di sini, dia bakal respect area entry kalian yang sejajar dengan Fibonacci yang kalian tandain. Seperti itu. Ini nggak berfokus pada head to low ya, head to low utama seperti Fibonacci lain, tapi berfokus dengan satu candle ya, itu terdekat dengan POI yang ada di high time frame. Ya, intinya tuh jangan terlalu kedekatan, jangan terlalu kejauhan. Seperti itu. Untuk kombinasinya ya, kombinasinya seperti tadi. Atau enggak nanti inilah saya buatin khusus lah nanti kalau kali ini lama. Intinya seperti itu. Paham apa yang saya jelasin tadi? Mas, izin bertanya, Mas. Ya. Kalau misalkan Paylor Sweep itu kan kalau misalkan nggak hit POI, itu jadi likuiditas ya? Failure speed seperti ini ya. Misal nggak ngehit POI, seperti ini. Ini nggak ada POI-nya. Ya intinya ya kalau dia nggak ngehit POI di sini, ini bakal jadi liquidity karena di misal ini kan misal ini nggak ada POI nih ini belum ada konfirmasi kayak gini, ini nggak ada, anggap saja ini hilang. Nah seperti ini. Nah ini otomatis jadi liquidity karena walaupun hack yang ini di sweep ya, ini hanya jadi inducement. Market bakal menargetkan POI ya atau liquidity yang ada di sini buat melakukan penurunan lagi untuk nge-break liquidity yang ada di sini. Begitu. Oke, Mas. Thank you. Ya.
Cukup apa masih lanjut? Ikut aja sih Mas. Oke. Kayaknya gini Mas, week PS itu harus ngehit suatu POI juga nggak sih? Week apa? Week yang swap itu. Week yang di TS. Ini. Ya, yang bukan yang tadi tuh. Yang ini. Ya, yang nge-swap itu. Mas. Yang piler swap Harus itu. harus di TS atau enggak gitu pertanyaannya. Harus di TS atau enggak. Nah, ini pertanyaan bagus. Yang penting ya, setelah dia melakukan reaksi di POI kalian, setelah dia melakukan reaksi ini high risk ya. Kalau kalian mau masuk ya kalian pintar-pintar dalam membaca zona. Kalau kalian nggak pintar-pintar dalam membaca zona itu pasti di break ya. Seperti ini. Kalau kalian nggak pintar-pintar membaca zona itu nggak bisa dibuat SL tipis ya. Kalau kalian nggak pintar-pintar baca zona seperti tadi. Nah, ketika dia melakukan reaksi di POI kalian ya, walaupun dia nggak nge-sweep nggak gimana ya, setelah ini dia melakukan kenaikan. Wait, bentar, ini bisa ditutup nggak sih? Nggak bisa ya. Di hack template kan biasanya kan ada ya suatu candle itu nggak ada shadow-nya ya, atau nggak ada wick-nya. Kalian pernah nemuin kan? Nah, Mas pernah. Seperti itu. Nah, jika terjadi saat kalian trading seperti itu, otomatis kan di sini kan nggak ada sweep ya, nggak ada konfirmasi sweep atau apa gitu kan. Nah, itu kalian cari aja di time frame yang lebih kecilnya, ada sweep atau tidak. Kalau kalian cari lagi di time frame lebih kecil itu nggak ada sweep ya. Itu yang penting setelah ada reaksi seperti ini, itu kan di hack time frame kan pasti ada hack terakhir ya, seperti yang kita jelaskan tadi ya. Ada hack terakhir seperti ini. Nah, setelah dia melakukan reaksi dan dia nge-hit ya atau nge-break ya, nge-break area sini, ini sudah valid market structure. Karena apa? Karena dia melakukan reaksi di POI ya, atau reaksi di konfirmasi di sini ya. Itu kalau di break di sini itu otomatis jadi market structure itu, bukan inducement ya. Sekali lagi, jika inducement ini otomatis nggak ada reaksi di sini, jadi reaksi ini di break ini jadi inducement, dia menargetkan liquidity yang ada di atas ini untuk melakukan penurunan lagi untuk nge-break liquidity ini, seperti itu, untuk nge-break liquidity yang ada di sini, seperti itu. Market biasanya kalau ada reaksi ya biasanya ya itu akan melakukan sweep ya, akan melakukan sweep, entah itu ini kan misal di H1 nih, satu di M5-nya atau time frame lebih kecilnya itu dia sudah melakukan sweep.
Nah, dia udah melakukan sweep nih. Seperti itu. Pasti di low time frame-nya itu sudah ada sweep. Jika dia melakukan reaksi ya di zona yang kalian tandai. Seperti itu. Pasti ada sweep-nya. Jika nggak ada, kalian cari di time frame yang lebih kecil. Gitu. Paham? Tapi kalau nggak ada yang bertanya lagi ya, ini kan udah lewat dari 00 ya. Sekarang udah 00.5 ya. Ya, gue akhiri hari ini cuman cukup sampai di sini lah. Oke Mas Bay, thank you Mas Bay. Ya, thank you. Gue juga mau berak nih dari tadi nih nungguin selesai nih. Ya, santai aja. Thank you Mas Abai. Ya, gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Class session is closed.